Salam jumpa kembali sahabat semua. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Arya Bakti Channel kali ini akan mengulas serta mengupas tentang sebuah mustika yang paling populer di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak hal yang belum diketahui masyarakat, khususnya sisi watak kegaibannya atau karakter kodam mustikanya, pantangannya, bahkan kualitas batu mustikanya. Tentu saja masih banyak hal yang harus diungkap. Jangan hanya mengetahui kulitnya saja, tapi tidak tahu bagaimana isi yang sebenarnya. Batu mustika merah delima memiliki banyak kegunaan dan keistimewaan yang menjadikannya mustika yang paling diinginkan banyak orang. Dan harga maharnya juga mahal sekali, bisa miliaran rupiah. Batu mustika ini berisi jenis gaib yang istimewa pula, yaitu sosok gaibnya berkarakter seperti seorang resi yang mandito. Artinya sosok gaibnya berwatak baik, tidak menuntut sesaji dan juga tidak mau diberi sesaji. Tetapi batu mustika ini juga mempunyai tuntutan, yaitu bersifat pemilih dalam memilih orang sebagai pemiliknya. Tidak suka dites-tes dan tidak suka dipertontonkan atau dipamerkan keampuhannya kepada orang lain. Dan batunya dapat pergi menghilang atau luntur kegaibannya bila pemiliknya atau ada perbuatan dari si pemilik yang tidak ia berkenan. Karena itu si pemilik mustika harus selalu berhati-hati, jangan sampai ia melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan mustikanya menghilang atau menjadi tidak berfungsi. Dan jangan terlalu sering mengetes mustikanya, itu seolah-olah ia tidak yakin dengan keampuhannya, dan jangan mau memamerkan atau mempertontonkan keampuhannya. Keistimewaan yang bisa ditunjukkan oleh mustika merah delima yang sempurna antara lain, bila digenggam atau dikantongi, maka orangnya akan kebal senjata tajam, tahan panasnya api, dan rambutnya pun tidak akan terbakar. Bila dicelupkan ke dalam air bening, maka airnya akan berubah warna menjadi merah. Airnya berubah warna menjadi merah, bukan batunya yang menyala di dalam air. Bila air rendamannya diminum, akan menyebabkan orangnya menjadi kebal, tidak mempan dibacok, rambutnya tidak mempan dicukur. Tetapi biasanya keajaiban tersebut hanya berlaku sampai saat orang tersebut buang air kecil. Air rendamannya juga dapat diminum atau dibasuhkan untuk tujuan pengobatan. Umumnya kodam dari mustika merah delima adalah dari jenis gaib yang sama, yaitu dari jenis kodam mustika merah delima, bukan bangsa jin. Tetapi sosok wujud kodamnya bisa bermacam-macam. Ada yang seperti seorang ksatria muda laki-laki atau perempuan, ada yang seperti ibu-ibu, ada yang seperti kakek-kakek, dan ada juga yang seperti anak-anak. Walaupun sosok wujudnya berbeda-beda, tetapi mereka dari jenis gaib yang sama. Selain itu, ada juga sebutir batu mustika merah delima yang isi gaibnya sepasang. Isi gaibnya ada dua, biasanya suami istri. Bentuk batu mustika merah delima ada yang bulat, ada yang bulat lonjong, ada yang setengah bulat seperti batu cincin, bagian bawahnya datar. Ada juga yang seperti biji jeruk, ada bagian yang meruncing. Kebanyakan bentuknya kecil-kecil, paling besar sebesar biji jeruk atau biji kedelai. Tetapi ada juga walaupun sedikit sekali jumlahnya yang bentuknya sebesar kelereng dan sebesar bola pingpong. Untuk jenis mustika merah delima yang sama, yang bentuknya besar seperti yang kelereng atau bola pingpong, itu kekuatan gaibnya bisa 1,5 sampai 2,5 kalinya yang bentuk fisiknya kecil-kecil.
Batu mustika merah delima yang dari Pulau Jawa umumnya seperti batu merah siam, tidak ada sternya. Tapi yang dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara banyak yang batunya ada sternya, ada sinar garis putih bersilangan bila terkena cahaya seperti batu American Star. Umumnya batu mustika merah delima batunya keras menyerupai batu cincin pada umumnya. Namun ada juga walaupun jumlahnya tidak banyak yang batunya lembek seperti karet, tetapi bila dijatuhkan di atas kaca atau lantai akan berbunyi seperti batu keras. Kekuatan kegaibannya sedikit di bawah mustika merah delima yang batunya keras. Dalam kondisi aslinya di alam gaib mustika merah delima ada yang batunya hanya satu atau sendiri, ada yang sepasang. Bila aslinya sepasang sebaiknya jangan batunya dipisahkan, jangan dibagi menjadi dua. Untuk jenis mustika merah delima yang sama yang batunya sepasang kekuatannya bisa 110% hingga 125% dari kekuatan mustika merah delima yang sendiri. Tetapi jika yang sepasang itu dipisah maka masing-masing batunya kekuatannya hanya 75% dari mustika merah delima yang sendiri. Ada juga mustika merah delima yang kondisi aslinya memiliki supu sebagai rumahnya, berbentuk batu atau kepompong. Sebaiknya rumahnya itu juga jangan dipisahkan. Dalam kondisi aslinya tidak semua mustika merah delima memiliki cupu, sebagian besar tidak bercupu. Mustika merah delima yang sejenis yang bercupu ataupun tidak bercupu kekuatannya adalah sama. Umumnya batu mustika merah delima akan memancarkan hawa dingin seperti uap es ketika digenggam atau dikantongi, terutama saat pertama kali di dunia manusia. Hawa dingin batu itu ada yang bertahan dalam jangka panjang dan ada juga yang kemudian memudar tidak dingin lagi karena penyesuaiannya dengan lingkungan. Secara umum, sebuah batu mustika merah delima mempunyai kekuatan 9 kali lipat kekuatan gaib mustika besi kuning. Kekuatan gaib mustika merah delima terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 terbaik adalah yang batunya berwarna merah, seperti merah Fanta. Sedangkan kualitas kelas 2 adalah yang berwarna merah keunguan. Kekuatan gaibnya 90% yang merah dari mustika yang berwarna merah Fanta. Kualitas kelas 3 adalah yang berwarna merah jambu atau merah jambu keunguan. Kekuatan gaibnya 75% dari yang merah Fanta. Perbedaan tingkatan atau kualitas kekuatan gaib mustika merah delima lebih banyak ditunjukkan dari warna batunya. Tetapi banyak orang yang mengukur kekuatan gaib mustika merah delima dari banyaknya jumlah gelas berisi air yang berubah warna menjadi merah ketika gelas-gelas itu disusun sejajar segaris dengan gelas yang berisi batu mustika merah delima di dalamnya. Ada yang memerahkan 7 gelas, ada yang 15 gelas, 20 gelas, dan seterusnya. Sebenarnya pandangan tersebut tidaklah tepat. Banyaknya jumlah air di gelas yang ikut berubah warna tidaklah menjadi ukuran kekuatan gaib dari mustika merah delima. Karena itu hanyalah merupakan pancaran aura energi dari karakter kodam gaibnya yang berwatak keras ataukah berwatak halus atau kalem. Yang kodamnya berwatak keras secara alami getaran strumanya akan lebih keras terasa dan pancarannya energinya lebih luas dibandingkan yang berwatak halus atau yang berwatak keras akan memerahkan gelas air lebih banyak daripada yang berwatak halus. Tetapi bagi yang berwatak keras maupun yang berwatak halus secara rata-rata kekuatan gaibnya hampir sama. Untuk tujuan memperbandingkan batas kekuatan gaib masing-masing batu mustika merah delima, kita harus membuatnya bekerja. Misalnya bila setelah mensejajarkan gelas-gelas berisi air
sebuah batu mustika merah delima hanya memerahkan 7 gelas. Tetapi bila kemudian batu itu kita berikan sugesti atau perintah untuk memerahkan semua air di gelas-gelas, maka semua air di gelas-gelas itu akan menjadi merah semua. Bisa 10, bisa 20, bisa 50 gelas, bisa juga 100 gelas. Begitu juga bila batu merah delima kita celupkan ke dalam air danau yang berubah menjadi merah hanya dalam radius 5 sampai 15 meter. Tetapi bila kita berikan sugesti atau perintah memerahkan semua air di danau tersebut, maka semua air di danau yang luas itu akan menjadi merah. Jadi untuk mengukur kekuatan gaib sebuah batu mustika merah delima haruslah dengan membuatnya bekerja. Setelah bekerja seperti itu, barulah kita tahu batas kemampuan gaib masing-masing batu merah delima untuk tujuan diperbandingkan. Ada juga mustika lain, yaitu batu mustika delima yang didapatkan dari dalam buah delima. Fisiknya menyerupai bentuk dan warna biji buah delimanya, berwarna putih atau merah jambu. Bila dicelupkan dalam air, airnya juga akan berubah warna. Mustikanya ini termasuk jenis mustika buah yang berguna untuk pengasihan dan kerezekian atau dagang. Mustika adalah benda-benda yang syarat dengan muatan gaib. Karena itu benda-benda mustika lebih banyak berada di alam gaib daripada di alam nyata manusia. Umumnya kudam dan energinya menyatu dengan bendanya, sehingga sebuah mustika akan terasa sekali serumannya di tangan jika sengaja dirasakan, dan tuahnya lebih kuat terasa daripada buah benda-benda alami lain. Itu berbeda dengan batu akik yang walaupun batunya juga berkodam, biasanya serumannya energinya tidak begitu terasa dan tuahnya tidak lebih baik daripada sebuah mustika. Kodam di dalam mustika dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu pertama kodam mustika dan kedua adalah bangsa jin. Kodam asli sebuah mustika ada yang bangsa jin, ada juga yang kodamnya adalah jenis gaib tersendiri yang secara umum disebut kodam mustika. Yang kodamnya dari jenis kodam mustika biasanya tuahnya lebih baik, tuahnya lebih terasa ampuhnya dibandingkan yang kodamnya dari jenis bangsa jin. Yang dimaksudkan sebagai kodam mustika adalah yang bukan bangsa jin. Benarnya adalah berbagai macam jenis makhluk halus yang masing-masing jenisnya berbeda. Tetapi di dunia manusia tidak ada penamaan khusus untuk masing-masing jenis mereka, karena mereka hanya ada di dalam sebuah mustika. Tidak berada di alam bebas dan sangat jarang manusia bisa melihat atau menemui mereka, sehingga tidak ada penamaan khusus untuk mereka. Karena itu juga tidak memberikan penamaan tersendiri untuk mereka, cukup disebut kodam mustika saja, karena aslinya keberadaan mereka memang hanya ada di dalam sebuah mustika saja. Demikianlah sekilas tentang mustika merah delima. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang mustika merah delima. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel Arya Bakti dengan cara subscribe, like dan komennya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.